Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pertama-tama kami atas nama Majelis Jemaat GKMI Kudus mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti kebaktian Fajar Paskah di rumah masing-masing. Mencermati perkembangan situasi dan kondisi terkait penyebaran COVID-19, jemaat dapat mengikuti kebaktian di rumah masing-masing secara online melalui siaran radio komunitas Kumbaya FM atau channel YouTube GKMI Kudus. Berikut jadwal kebaktian dan acara gereja yang dapat jemaat ikuti secara online. Yang pertama, Komisi Anak tanggal 14 April 2020 mulai pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Yang kedua, Komisi Pekabaran Injil tanggal 17 April 2020 mulai pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Yang ketiga, Komisi Pemuda tanggal 18 April 2020 mulai pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Liturgi dikirimkan melalui email dan media sosial yang ada. Bagi jemaat yang memerlukan tercetak, dapat mengambil di sekretariat gereja. Kiranya jemaat menjadi periksa. Demikian warta yang kami bacakan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih dan Tuhan memberkati. Panggilan beribadah. Haleluya, Kristus telah bangkit. Sungguh, Ia telah bangkit. Batu terguling, kain tergulung, dan kubur kosong adalah tanda bahwa Dia hidup. Dialah Yesus, Dialah hidupku dan kemuliaanku. Mari umat Tuhan, bergembiralah, rayakanlah kemenangannya. Kami datang dengan penuh sukacita, merayakan kemenangannya. Marilah kita bangkit berdiri, memuji Dia yang hidup, Dia yang maha mulia. Dikau yang bangkit maha mulia. Lihatlah Dia, Yesus Tuhanmu. Dialah Mesias, yakinlah teguh. Mari umat Tuhan, bergembiralah, bertekun maklumkan kemenangannya. Dikau yang bangkit maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Tuhanku hidup, takut pun lenyap. Dia junjunganku, damaiku tetap. Yesuslah kuatku, kemenangan.
Yesuslah hidupku, kemuliaanku. Dikau yang bangkit maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Kebaktian Fajar Paskah ini berlangsung dengan pengakuan bahwa Kristus telah bangkit dan maut telah dikalahkan. Daripadanya lah pertolongan kita. Haleluya, terpujilah Dia yang telah bangkit. Kasih karunia dan damai sejahteranya turun bagi saudara sekalian. Dan bagimu juga. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Amin. 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 Jemaat dipersilahkan duduk. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang beribadah di rumah. Hari ini adalah hari istimewa karena hari ini kita merayakan Paskah. Itu sebabnya mari kita merayakan atau mengucapkan salam Paskah. Saya akan berkata Kristus telah bangkit, dan Ibu Bapak Saudara menyahut dengan kalimat sungguh Ia telah bangkit. Kita akan lakukan ini 3 kali dengan semangat. Saya akan berkata Kristus telah bangkit, Ibu Bapak Saudara menyahut sungguh Ia telah bangkit. Mari kita berdiri, kita ucapkan salam Paskah ini dengan semangat. Kristus telah bangkit. Sungguh Ia telah bangkit. Kristus telah bangkit. Sungguh Ia telah bangkit. Kristus telah bangkit. Sungguh Ia telah bangkit. Dipersilahkan duduk. Untuk sedikit memberitahukan revisi tema pada kebaktian Fajar Paskah ini, karena menyesuaikan pergumulan kita yang semula dengan tema Tuhan bagi kaum perempuan, direvisi menjadi dari tangisan menjadi kesaksian dengan teks yang masih sama. Salam Gembala yang selanjutnya adalah kami mengajak untuk jemaat selalu memperhatikan jadwal acara gereja yang selalu disampaikan dalam salam pesan Gembala dan Majelis Jemaat GKMI Kudus yang disebarkan melalui WhatsApp dan YouTube channel GKMI Kudus, juga tentunya di dalam warta jemaat. Yang ketiga, selama kita tetap tinggal di rumah, kita masih harus tetap menjaga diri kita dengan kesehatan dan kebersihan tentunya, juga menjaga jarak. Jangan lupa pakai masker, apalagi apabila kita keluar rumah, dan juga kita akan terus tekun berdoa, mohon pimpinan Tuhan, pertolongan Tuhan agar pandemi ini segera berakhir.
Mari kita akan berdiri memberikan salam damai satu dengan yang lain dengan naikkan pujian dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Marilah kita bermazmur bagi Tuhan menurut Mazmur 118 ayat 1, 2, dilanjutkan ayat 14 sampai 24. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dilanjutkan ayat 14. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan. Di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras. Tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku. Dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Kristus Tuhan telah bangkit. Kristus Tuhan telah bangkit, haleluya. Bumi surga bersama, haleluya. Bernyanyi dan bersorak, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Raja mulia telah bangkit, haleluya. Kuasa dosa telah kalah, haleluya. Bagi kami umat-Nya, haleluya. Pintu surga dibuka, haleluya. Yesus telah mati dan bangkit bagi kita.
menebus kita dari ikatan dosa. Akan tetapi sebagai manusia kita harus mengakui bahwa daging kita ini lemah. Kita masih sering terjatuh ke dalam dosa. Karena itu marilah dengan segala kerendahan hati, sembari mengenang pengorbanannya, kita mengakui dosa-dosa kita dan memohon rahmat pengampunannya. Dalam keheningan kita datang kepada Dia. Betapa kami sangat bersyukur ya Tuhan atas pengorbanan-Mu. Engkau yang tidak berdosa rela mati untuk menanggung segala dosa kami. Tetapi kami pun sadar bahwa kami masih sering berbuat dosa. Untuk itulah dengan segala kerendahan hati kami mengakui dosa-dosa kami dan memohon rahmat pengampunan-Mu. Kami pun bertekad untuk hidup di dalam penyertaan Roh Kudus, sehingga apa yang kami lakukan berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Dengarkanlah berita perdamaian yang diambil dari Roma pasal 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam Kristus kita telah diampuni. Syukur kepada Allah, sebab Dia hidup. Jemaat dipersilakan duduk.
Saat hidup dihempas badai yang dahsyat, jiwa gelisah, beban hidup kian berat. Namun Kau Tuhan tiada pernah terlambat, berikan damai-Mu, curahkan berkat. Saat hidup ditimpa banyak masalah, jiwa didera rangkaian musibah. Namun Kau Tuhan tiada pernah lelah, curahkan rahmat dan anugerah. Padamu ku berlindung, padamu ku bernaung, damailah hatiku, tentramlah jiwaku. Padamu ku percaya, padamu ku berserah, Tuhan Yesus, Kau sobat setia. Saat hidup dihempas badai yang dahsyat, jiwa gelisah, beban hidup kian berat. Namun Kau Tuhan tiada pernah terlambat, berikan damai-Mu, curahkan berkat. Saat hidup ditimpa banyak masalah, jiwa didera rangkaian musibah. Namun Kau Tuhan tiada pernah lelah, curahkan rahmat dan anugerah. Padamu ku berlindung, padamu ku bernaung, damailah hatiku, tentramlah jiwaku. Padamu ku percaya, padamu ku berserah, Tuhan Yesus, Kau sobat setia. Padamu ku berlindung, padamu ku bernaung, damailah hatiku, tentramlah jiwaku. Padamu ku percaya, padamu ku berserah, Tuhan Yesus, Kau sobat setia. Mari kita berdoa, kita mohon tuntunan Tuhan di dalam menerima firman-Nya. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini oleh karena kami boleh merayakan kebangkitan Tuhan kami. Kristus Tuhan kami telah bangkit. Kristus Tuhan kami hidup. Kepada Dialah kami mempertaruhkan kehidupan kami. Ya Tuhan, kami mohon tuntunan-Mu di dalam kehidupan kami. Terangilah hati dan pikiran kami dengan kebenaran firman-Mu, agar kehendak-Mu menjadi kehendak kami, pikiran-Mu menjadi pikiran kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan rasa syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan pertama diambil dari Yeremia 31 ayat 1 sampai 6. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, Aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan, Ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana, dan aku akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Sungguh,
akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim, "Ayo, marilah kita naik ke Sion kepada Tuhan Allah kita." Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan yang kedua diambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 43. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai Dia, dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia, setelah Dia bangkit dari antara orang mati, dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai dengan 18. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah dipanggil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana Ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus lalu menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka,
Tuanku telah diambil orang dan aku tidak tahu kemana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Apakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jika Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakan kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilakan duduk. Teks kita dari Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai dengan 18 dengan latar belakang Maria Magdalena yang datang pagi-pagi benar ke kubur Yesus bersama-sama dengan perempuan-perempuan yang lainnya. Hal yang mengejutkan terjadi yaitu ketika Maria tiba di tempat sana, dia melihat bahwa kubur itu sudah terbuka. Pintu penutup kubur itu sudah terguling. Tentu ini membuat dia sangat terkejut. Oleh karena sesuatu yang sulit dipercaya, dia mengingat bahwa Yesus disalib oleh karena tuduhan sebagai pemberontak pemerintahan Roma, sehingga pintu kubur pun harus disegel. Setiap orang yang berani untuk membuka segel itu tentu berurusan dengan pemerintah setempat. Dan yang terlebih lagi buat Maria yang mengejutkan adalah dia menjadi semakin sedih untuk hal itu. Maka yang terlintas pertama kali di dalam pikiran Maria Magdalena adalah Tuhan telah diambil orang. Pemikiran ini rupanya muncul dipengaruhi oleh budaya setempat, karena sering terjadi orang merampok kubur dan mengambil jasad orang yang sudah meninggal. Dan bila itu terjadi, itu akan menambah kehinaan dan luka bagi keluarga yang ditinggalkan. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kepanikan sering kali membuat kita sulit untuk berpikir jernih, sehingga apa yang kita lakukan itulah yang sekilas kita lihat. Dan Maria melakukan itu. Sekilas ketika dia melihat pintu kubur itu terbuka, yang terlintas dalam pikirannya adalah kubur atau tubuh Yesus itu diambil orang. Maka dalam kepanikannya itu dia segera berlari pulang untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus, diantaranya Petrus dan murid yang lain, perihal terbukanya kubur itu. Begitu mendengar informasi dari Maria, Petrus dan murid yang lain itu segera berlari ke kubur Yesus. Dan setelah sampai di sana, mereka mencoba mengecek masuk ke dalam kubur itu lebih dalam, yaitu di tempat pembaringan jenazah. Dan benar, tubuh Yesus tidak ada di sana. Maka kesimpulan awal buat mereka adalah keadaan itu, kubur kosong itu, seakan mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh Maria, yaitu tubuh Tuhannya diambil oleh orang. Dan apa yang terjadi itu menambah penderitaan mereka. Kini bukan hanya rasa takut kepada pemerintahan Roma oleh karena Tuhannya dituduh sebagai pemberontak, atau kebingungan dan kegoncangan imannya oleh karena tuduhan orang-orang Yahudi bahwa Tuhannya adalah justru penghujat Allah itu.
ditambah sekarang jasad Tuhannya yang hilang. Sungguh kesedihan dan kepedihan yang mereka rasakan, dan hal itu membuat mereka menjadi tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka pun akhirnya pulang ke rumah dengan hati sedih, dengan pengharapan yang hilang, bahkan mungkin dengan keputusasaan. Kesedihan seringkali mematahkan semangat kita untuk berupaya mencari kebenaran itu. Dan itu yang terjadi pada murid-murid Yesus itu. Mereka kembali atau pulang ke rumah. Rumah kadang menjadi tempat untuk menenangkan dan menenteramkan hati dan pikiran kita. Mungkin itu yang mereka rasakan. Lalu bagaimana dengan Maria? Kecintaan dan pengabdian Maria sudah terbukti. Ketika Yesus masih hidup, Maria mengiringi Yesus hampir di setiap pelayanannya bersama dengan murid-murid lelaki yang lain. Maria juga terlibat di dalam pelayanan untuk mendukung Yesus dan murid-muridnya. Bahkan ketika Yesus disalib sampai dengan ke pemakaman, Maria setia berada di sisi Yesus. Oleh karena itulah buat dia sulit untuk meninggalkan kubur itu. Maka inilah yang dia lakukan. Dia berdiri di dekat kubur itu dan menangis. Tangisan Maria bukan sekadar tetesan air mata, tetapi tangisan itu adalah sebuah tangisan ratapan oleh karena kesedihan yang mendalam. Orang yang begitu dicintai, dikasihi dan dihormati meninggalkannya. Kata menangis, arti kata yang sama dipakai juga oleh Matius di dalam Matius 2 ayat yang ke-18. Demikian, terdengar suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rachel menangisi anak-anaknya dan tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Tangisan seperti itulah yang dilakukan oleh Maria. Tangisan yang berupa ratapan yang tidak bisa dihiburkan oleh karena yang dikasihi tidak ada lagi. Ayat yang 14 mengatakan, sambil menangis Maria menjenguk ke dalam kubur itu. Mungkin dalam hatinya masih ada rasa penasaran dan ketidakpercayaan akan hilangnya tubuh Tuhannya itu. Maka dia coba menjengukkan tubuhnya ke dalam kubur itu untuk melihat. Apa yang dia lihat di dalam kubur itu? Tampaklah di sana dua malaikat yang berpakaian berkilauan. Yang satu duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki. Yohanes tidak mencatat keterkejutan Maria dengan hadirnya malaikat itu. Dan malaikat itu bertanya kepada Maria, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Pertanyaan yang dilontarkan ini bukan karena mereka tidak tahu apa yang terjadi atau yang dialami oleh Maria. Namun sapaan yang dalam bentuk pertanyaan ini adalah sebagai bentuk kepedulian mereka terhadap Maria. Bentuk perhatian bahwa Maria tidak seorang diri dalam kesedihannya di sana. Dan secara implisit juga menunjukkan bahwa kubur itu memang telah kosong, namun bukan berarti tubuh Tuhannya itu dicuri orang. Namun sayang Maria tidak memperhatikan hal itu. Dia masih meyakini bahwa tubuh Tuhannya dicuri orang. Bagi Maria, kematian adalah kematian dan tidak akan ada perubahan. Hal itu nampak dalam jawaban Maria atas pertanyaan malaikat itu. Dia mengatakan, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Kita melihat dari jawaban ini menyiratkan kesedihan dan keputusasaan seorang Maria. Ayat yang ke-15,
Bahkan ketika Yesus mengajukan pertanyaan yang sama kepada Maria, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Siapa sebenarnya yang dicari oleh Maria ini? Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban, oleh karena jawaban dari pertanyaan ini adalah orang yang menanyakannya. Maria pun belum menyadari bahwa yang bertanya, yang ada di dekatnya adalah Tuhannya yang dicari itu. Ibu, bapak, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapa yang kita cari ketika kita dalam kesedihan oleh karena persoalan kita? Siapa yang kita cari ketika kita gelisah dengan persoalan-persoalan hidup kita ini? Apakah kita sibuk mencari tubuh Tuhan yang mati itu, sehingga kita tidak menyadari bahwa Tuhan yang hidup itu peduli dengan kita, memahami penderitaan kita, dan hadir dekat dengan kita? Maria belum bisa memahami karya Allah yang mampu mengubahkan hal yang tidak mungkin diubah itu menjadi berubah. Maria pun belum menyadari bahwa orang yang ada di dekatnya adalah Tuhan sendiri. Bahkan dia menyangka seorang penunggu taman itu. Sampai kemudian ayat yang ke-16, Yesus memanggilnya Maria. Yesus memanggil dengan menyebut nama. Itu bukan hal yang biasa pada zaman itu. Mengingat masa itu adalah budaya patriarki yang begitu kuat. Menyebut nama seorang perempuan berarti memberikan penghormatan kepada orang itu. Yesus mengasihi Maria, Yesus menghormati Maria, dan dia memanggil dengan namanya Maria. Dan pada saat itulah juga Maria berpaling dan menyadari yang memanggil namanya adalah Tuhannya. Maka reaksinya kemudian adalah dia memanggil orang itu sebagai Rabuni, yang artinya guru. Dengan menyebut Yesus sebagai Rabuni, artinya Maria mengingat relasi mereka, relasi antara guru dengan murid. Sosok guru yang mengajar dia bagaimana menjalani kehidupan yang lebih baik. Sosok guru yang menyelamatkan dia dari hidupnya oleh karena dikuasai oleh 7 roh jahat itu. Sosok guru yang memberi dia kemuliaan hidup dari yang dianggap sampah oleh masyarakat karena ke-7 roh jahat yang menguasainya, menjadi seorang yang melayani Tuhannya. Maria menyadari itulah Tuhannya. Dan pada saat itu pula maka Maria mengalami Paskah itu. Reaksi yang muncul selebihnya adalah Maria ingin menyentuh tubuh sang guru itu. Namun Yesus menjawab, "Jangan engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa." Kalimat ini bukan berarti bahwa Yesus menolak untuk disentuh oleh Maria, tetapi Yesus ingin menjelaskan bahwa relasi dia sekarang sudah berbeda. Karena Yesus tidak akan lagi tinggal bersama-sama dengan mereka selama-lamanya. Ya, Yesus akan mengunjungi mereka untuk beberapa saat. Namun pada akhirnya Yesus akan kembali ke Bapanya. Itulah sebabnya Yesus meminta Maria untuk tidak memegang dia, memegang teguh dia atau melekat kepadanya. Sekaligus juga mengingatkan agar hal itu tidak membuat Maria menjadi sedih. Sebaliknya, Yesus menyuruh Maria untuk memberitakan kabar baik itu kepada murid-murid yang lain. Maria pun menaatinya.
Dia pulang dan menyampaikan berita sukacita itu kepada murid-muridnya. Dia berkata, "Aku melihat Tuhan." Perhatikan kata melihat. Di ayat pertama, Maria melihat kubur yang terbuka. Dan di akhir dari peristiwa sekitar kubur itu, Maria pun melihat Tuhan. Melihat di sini adalah Maria yang sudah mengalami proses penglihatan dan mengarahkan kepercayaannya akan kebangkitan Tuhannya. Maria melihat yang ilahi itu hidup, Tuhannya hidup. Sekarang Maria mengalami Paskah itu. Dia menyaksikan karya Allah, sesuatu yang tidak mungkin berubah itu diubahkan. Kematian itu berubah menjadi kehidupan. Allah telah melakukan itu di pekuburan Yerusalem sekian ribu tahun yang lampau. Dan itu mengubah hidup Maria. Sekarang Allah pun melakukannya bagi kita sekarang ini. Saya akan mengakhiri refleksi Paskah ini dengan sebuah kesaksian. Dari sekian kesaksian yang saya terima, saya tertarik pada kesaksian dari seorang yang telah sembuh dari penyakit virus corona itu. Seorang laki-laki, dikatakan bagaimana dia merasakan pengalamannya ketika menjalani perawatan di ruang isolasi itu. Seorang diri, tidak ada teman, tidak ada kerabat, dan tidak boleh dijenguk orang. Di saat itulah dia mengalami kekosongan, kehampaan, dan kesepian di dalam dirinya. Pasien yang lain yang ada di sebelahnya, dia menyapanya, dan pasien itu mengingatkan dia akan Sang Pencipta. Dia berkata, Tuhan itu akan menjamah kepada orang yang tepat. Hanya kalimat sederhana itu namun mengingatkan dia bahwa hidupnya selama ini begitu jauh dari Tuhan. Dan pada titik itu dia menyadari betapa Tuhan itu menjadi yang utama di dalam kehidupannya. Dari kalimat itu dia kembali memiliki semangat. Kalau di awalnya dia meragukan apakah aku bisa sembuh dengan sakit ini, namun kemudian dia memiliki semangat bahwa dia bisa sembuh dari sakit ini. Teman di sebelahnya meninggal. Itu membuat dia berduka. Namun dia kembali mengingat nasihat temannya itu bahwa Tuhan akan menjamah kepada orang yang tepat. Dia bertanya-tanya, orang yang tepat itu orang yang seperti apa? Apakah orang yang tepat itu berarti orang yang kudus, yang dekat dengan Tuhan, sementara dia adalah orang berdosa? Dalam 1000 pertanyaan yang muncul dalam benaknya, dia tetap meyakini Tuhan akan menjamah dia. Dan puji syukur karena dia kemudian sembuh dari sakit itu. Yang ingin saya tekankan di sini bukan sembuhnya itu. Orang bisa berseru kepada Tuhan dan sembuh, dan juga orang bisa berseru kepada Tuhan dan tidak sembuh. Bukan itu persoalannya. Tetapi yang ingin saya tekankan di sini adalah orang itu mengalami Paskah dalam hidupnya. Dia meyakini Tuhan yang hidup itu hidup di dalam dirinya dan memberi semangat kepada dia, memberi harapan kepada dia, sehingga dia mengalami kesembuhan itu. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa makna Paskah itu bagi kita, bagi dunia ini? Mungkin kita sering mengalami kesulitan dalam hidup kita yang menantang iman kita untuk melewatinya.
Kita mungkin mengalami kekhawatiran dan ketakutan bahkan untuk hal-hal yang sederhana. Apapun itu bentuknya, mari kita melewatinya. Mari kita menjalaninya dengan semangat Paskah itu. Dengan keyakinan dan percaya bahwa karya Allah dapat melakukan sesuatu yang tidak mungkin dirubah menjadi sesuatu yang berubah. Makna Paskah, Allah mengubah kematian, sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia, menjadi sebuah kehidupan. Maka Allah pun akan melakukan hal yang sama dalam kehidupan kita. Mari kita menjalani kehidupan kita, memaknai dan menghidupi Paskah itu dalam kehidupan kita. Milikilah pengharapan bahwa selalu ada jalan keluar di dalam Tuhan kita. Amin. Dipersilakan jemaat untuk bersaat teduh. Sidang jemaat dipersilahkan berdiri. Komitmen kemuritan dan pengakuan iman rasuli. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Sidang jemaat dipersilahkan duduk. El Shaddai.
berkat-Nya melimpah El Shaddai. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kiranya kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami, dalam keseharian kami, boleh kami rasakan. Dan setiap apapun yang kami kerjakan di dalam kehidupan kami sehari-hari, kami lakukan dalam penghayatan akan kebangkitan-Mu, ya Tuhan. Kami terus berdoa untuk seluruh dunia ini yang sedang menggumuli dengan penyebaran COVID-19 ini, ya Tuhan. Kami berdoa untuk para medis yang berhadapan langsung dengan para pasien. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, hati yang limpah dengan kasih dan syukur, ya Tuhan. Berkati juga keluarga-keluarga mereka. Kiranya rahmat-Mu atas mereka, ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia ini, di mana penyebaran COVID-19 terus merebak. Orang mati karena virus ini semakin bertambah. Oh Tuhan, kiranya kebangkitan-Mu boleh menolong kami, memberikan pengharapan dan iman yang baru, sehingga dalam keadaan yang terpuruk kami tetap memiliki pengharapan di dalam Engkau, ya Tuhan. Tuhan juga menolong kami, menyadarkan kami untuk senantiasa menjaga diri kami, kesehatan kami, ya Tuhan. Berikan juga kami hati yang jernih, pikiran yang jernih, untuk terus berdoa bagi bangsa kami, bagi saudara-saudara kami ini, ya Tuhan. Kami teringat saudara-saudara kami yang bergumul di dalam sakit mereka. Kami berdoa untuk Penatua Andi Wirawan, Bapak Iswandi Yahya, Bapak Yongki Santoso, Bapak Bambang Suprapto, Bapak Silas Suyanto, Bapak Budiman Hadi Surya, Bapak Budiono, Bapak Sunarso Putro, Bapak Stefanus Yulianto Lestari, Ibu Lena Kristanti, Ibu Indrawati, Ibu Anna Maria Andarmani, Ibu Gui Giok Kim, Ibu Tan Linwa, Ibu Tan Maifong. Engkau hadir, Engkau memberikan kekuatan, Engkau menjamah mereka, menyembuhkan mereka, ya Tuhan. Untuk setiap doa kami ini, kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pelayanan persembahan adalah salah satu unsur utama dari kebaktian sebagai tanggapan umat terhadap pelayanan firman. Maka walau kebaktian ini kita adakan di rumah, kepada kita tetap disediakan kesempatan untuk dengan sukarela memberikan persembahan, baik persembahan minggu, bulanan, maupun persepuluhan. Persembahan dapat dikumpulkan dalam kantong tertentu yang kita siapkan sendiri. Bisa berupa amplop besar atau yang lain.
Simpanlah persembahan yang terkumpul itu sampai kebaktian minggu kembali diselenggarakan di gereja. Kita bisa menyerahkannya di sana atau dengan cara lain yang kita anggap lebih baik. Marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita melalui persembahan dan mendasarinya dengan firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Aku selalu bersyukur. Aku selalu bersyukur kepadamu Yesusku. Dengan segenap hatiku ku memuliakan namamu, sebab kasih setiamu sangat besar kepadaku. Yesusku, Tuhan dan Rajaku. Dalam dunia ini penuh dengan cobaan, pandang pada Yesus, Dia siap menolongmu. Yesus baik, Yesus cinta dan cinta kepadamu. Bersyukur selalu kepadanya. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Ya Yesus, Sang Penebus, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Dengan kuasa darah-Mu, Engkau telah menebus kami dari kuasa dosa. Tiada yang bisa kami lakukan selain hidup menurut kehendak-Mu dan senantiasa mengucap syukur. Untuk itulah kami membawa persembahan kami dengan sukacita. Kiranya Engkau berkenan menerima persembahan kami dan menguduskannya, sehingga dapat dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kidung Pamungkas, kita sudah ditebus olehnya. Kita sudah ditebus olehnya, kini layanilah mukalismu, maju terus dan kibarkan panjinya, sanjung Rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Suka atau waktu duka, walau badai datang melandamu, janganlah jemu melayaninya, sanjung Rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup
Kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Dan layanilah dengan setia, jangan dosa sampai menghalangmu. Junjunglah terus kebenaran-Nya, sanjung Rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau sukar jalanmu. Hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Hiduplah sesuai dengan teladan Kristus. Hargailah satu sama lain. Berlakulah ramah dan penuh kasih dengan sesamamu. Jadilah saksi bagi Kristus yang telah bangkit. Kami senantiasa mengarahkan hati kami kepada Tuhan dan bertekad untuk menjadi saksi baginya. Kini terimalah berkat-Nya. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Ibadah selesai dan jemaat dipersilahkan untuk mengambil saat teduh.